Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan kali ini kita akan memasuki firman Allah Azza wa Jalla, Tabarakasmu Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Menjawab. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li walidina. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram wa qawlihi fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Nah, di bab ini penulis membawakan berapa ayat? Belum dihitung? 5 ayat. Ayat yang pertama, Tabarakasmu Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Intinya bab ini ada di dalam kalimat Tabarakasmu Rabbika. Tabarak artinya adalah ta'azam au ala wartafa'a sya'nuhu. Maha sempurna, maha tinggi, maha mulia ismu Rabbika. Nama Tuhan, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tema kita hari ini adalah kemahasempurnaan nama Allah. Apa tema kita hari ini? Kemahasempurnaan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dzil Jalali wal Ikram, Allah itu adalah pemilik Al-Jalal, keagungan, Al-Ikram dan kemuliaan. Kalau kita mengupas kemahasempurnaan nama Allah, itu sangat luas sekali. Dan tidak akan mungkin manusia bisa mengupas secara tuntas. Karena apa? Karena ilmu manusia yang sangat terbatas dan kesempurnaan Allah yang tanpa batas. Tidak mungkin ilmu manusia yang sangat terbatas bisa mengupas tuntas nama Allah yang kesempurnaannya tanpa batas. Tidak mungkin. Maka kita kasih salah satu contoh saja. Bagaimana kemahasempurnaan nama Allah. Sebuah kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Qawaidul Musla, yaitu kata beliau asma'ullahi a'lamun, lanjut, wa awsafun. Apa? Asma'ullahi a'lamun wa awsaf. Apa terjemahannya? Antum udah belajar Al-Qawaidul Musla? Sudah? Belum? Sudah? Yang sudah? Ada yang sudah? Sudah? Masya Allah. Udah hatam berapa kali? Asma'ullahi a'lamun wa awsaf. Realita sifat Allah sesuai dengan namanya. Apa? Realita sifat Allah sesuai dengan namanya.
Jadi antara sifat dengan nama sinkron. Kalau nama manusia gimana? Kalau nama manusia bagaimana? Ada yang sinkron, ada yang tidak. Yang sinkron pun nggak sempurna. Contoh misalnya, namanya si Muhammad. Makna Muhammad apa? Terpuji. Tapi realitas sifatnya kadang-kadang nggak sinkron. Karena sifatnya tercela. Berarti kan antara nama dengan realitas sifatnya tidak sinkron. Namanya si solehah, tapi sifatnya tidak solehah. Suruh sholat aja minta ampun. Padahal panggilannya empok solehah, tapi enggak solehah. Kerjaannya gunjing orang. Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala enggak seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala ketika punya nama Ar-Rahman yang maha pengasih, maka semua makhluk dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Mau yang beriman, mau yang tidak beriman, mau yang sholat, mau yang tidak sholat, berarti betul-betul maha pengasih. Antara nama dengan realitanya klop. Itu kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tabaraka ismu rabbika. Makanya tidak boleh tabaraka ini disematkan kepada selain Allah. Kata tabaraka nggak boleh disematkan kepada selain Allah. Tabaraka ustadzi, nggak boleh. Semulia apapun ustadz kita, nggak boleh. Kenapa? Karena tabaraka menunjukkan kemahasempurnaan, kemahatinggian, kemahamuliaan. Baik. Ini adalah ayat yang pertama. Iqra al-ayat tsaniyah. Ahsanallahu ilaikum. Wa qawlihi fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Nah, fa'budhu, beribadahlah kepadanya, yakni kepada wastabir alaihi, dan bersabarlah saat menjalankannya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu ada yang sepadan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ayat ini dibuka dengan perintah. Perintah yang isinya apa? Perintah yang isinya adalah supaya kita beribadah kepada Allah. Wal ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Kalau nggak salah pernah kita terjemahkan ya? Pernah atau belum? Belum. Baik, coba terjemahkan. Sebuah nama. Saya terjemahkan. Setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa bisa ulang? Kan Imam Syafi'i. Saya ulang. Nah, perkataan, perbuatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Masya Allah, tabarakallah, ahsanta. Baik, setiap perkataan dan perbuatan, keyakinannya mana? Kelihatan, keyakinannya di mana? Perkataan apa keyakinan? Yang nggak kelihatan. Apa? Yang nggak kelihatan. Karena perbuatan itu ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Perkataan juga ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Perbuatan yang kelihatan apa? Salat.
Apa lagi? Haji. Apa lagi? Kemarin barusan ngapain Anda? Kurban. Walaupun ada yang takut lihat darah. Kelihatan. Perbuatan yang kelihatan. Yang nggak kelihatan apa? Iya, amalul qalbi itu apa? Tawakal. Apa lagi? Roja. Terus? Khauf, mahabbah. Apa lagi? Ikhlas, sabar. Kenapa itu perbuatan? Karena ada effortnya. Ada gerakannya. Sabar. Itu ada gerakannya. Syukur ada gerakannya. Ketika gelas anak tinggal separuh ini. Ini anak harus bersyukur. Kenapa? Anjas. Kenapa? Gelasnya tinggal separuh anak harus bersyukur. Kenapa? Hah? Karena masih ada sisanya. Jangan ngelihat yang kosong. Lihatlah yang masih isi. Jadi salah satu cara supaya kita bersyukur itu jangan ngelihat kekurangannya. Tapi ngelihat kelebihannya. Itu yang dilakukan oleh seorang sahabat yang kehilangan kakinya. Satu. Pada menghibur. Enggak apa-apa kok, cuma kehilangan satu. Masih ada? 3 kok 1. Apa? Kedua tangan dan 1 kaki. Yang diambil 1 kok. Jadi jangan ngelihat kosongnya. Ngelihat isinya. Jadi kalau kita ini susah untuk bersyukur, coba lihat kita ini sudah banyak banget nikmat yang kita dapat. Misal nih, antum nyetrika baju yang antum sayangi. Qadarallah, nyetrikanya sambil ngantuk. Akhirnya gosong. Padahal baju putih lagi. Gak cuma gosong, bolong. Dan bolongnya di depan lagi. Jangan ngelihat baju satu yang bolong ini. Antum lihat lemari antum. Yang masih ada tumpukan baju itu. Begitu kita bisa bersyukur. Itu kan effort. Makanya dimaknai sebagai amal qalbi. Perbuatan yang gak kelihatan. Oke. Setiap perbuatan dan perkataan. Perkataan juga sama. Ada yang kelihatan, ada yang gak kelihatan. Yang kelihatan. Perkataan yang kelihatan. Ini anak lagi ngomong ini. Ini kan kelihatan. Maksudnya kelihatan itu kedengaran gitu. Ya. Antum baca Quran, antum zikir, antum kasih ceramah, antum meraja, itu kan kelihatan semuanya. Nah, yang nggak kelihatan apa? Apa? Kata para ulama, setiap keyakinan kita tentang rukun-rukun iman, keyakinan kita tentang uluhiyah Allah, tentang rububiyah Allah, itu masuk dalam kategori perkataan qaulul qalb. Ya. Ya mungkin kalau boleh disahkan dengan teori. Ya. Pemahaman, ya, pemahaman tentang keyakinan dan pemahaman tentang kemahaesaan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Memahami keyakinan kita tentang rukun iman yang 6. Ya, itu termasuk qaulul qalb. Baik. Fa'budhu wastabir li ibadati. Subhanallah. Setelah Allah memerintahkan kita untuk beribadah, Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Kenapa demikian? Karena ibadah memerlukan kesabaran. Kesabaran untuk apa? Kesabaran untuk menjalankannya sampai mati. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla,
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai mati. Al-yakin maknanya apa? Al-ajal. Beribadahlah sampai mati. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Karena kalau hanya sehari, 2 hari, banyak orang kuat. Apalagi kalau temennya banyak. Ya, kalau lagi disahkan kan temennya banyak. Tahajud, Masya Allah, tahajud, Masya Allah. Begitu pulang ke rumah, embuh itu. Ya. Tapi kita disuruh beribadah sampai mati. Butuh kesabaran. Kemudian juga ibadah itu, kenapa butuh sabar? Karena ibadah itu ada unsur beratnya. Ada unsur masyaqqahnya. Sehingga jangan heran kalau ada sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah itu taklif. Apa? Taklif. Al-ahkam at-taklifiyah. Kenapa taklif? Karena memang berat. Walaupun ya, yang berat itu lama-lama akan menjadi sebuah kenikmatan. Oh ya, kebiasaan dulu ya. Masih ingat ya? Nah, kebiasaan, terus kebutuhan, terus kenikmatan. Ada ujungnya kenikmatan, tapi tetap akan mengalami sesuatu yang terasa berat. Kayak antum pulang dari Libya, temen-temen non-sakan, habis pulang dari kelas ngapain? Happy-happy. Ya, bisa jalan ke sana, jalan kemari. Antum sampai di sini. Siang ada kelas ya? Siang ada kelas. Halaqah. Sampai menjelang asar, subhanallah. Habis asar, halaqah lagi. Sampai ya, antum nggak mandi? Mandi. Habis maghrib, dars. Habis isya, dars. Butuh kesabaran. Butuh. Antum sampai level mana nih? Udah sampai level menikmati atau belum antum? Dalam proses. Dalam proses. Wastabir li'ibadati. Terus apa kata Allah? Hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah yang sama dengan Allah? Hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah yang sama dengan Allah? Jawabannya tidak ada. Berarti yang boleh disembah cuma Allah. Yang boleh diibadahi cuma Allah. Kenapa? Karena yang sama dengan Allah tidak ada. Kalau seandainya ada yang sama dengan Allah, berarti yang sama itu boleh diibadahi, wong sama kok. Tapi realitanya tidak ada. Maka yang berhak disembah dan diibadahi cuma satu tok, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, apa judul kajian kita tadi? Kemahasempurnaan nama Allah. Itu bukan hanya teori, tapi teori yang harus diaplikasikan. Keyakinan kita bahwa yang maha sempurna cuma Allah, aplikasinya kita hanya beribadah hanya kepada Allah. Kita beribadahnya hanya untuk Allah saja. Itu aplikasinya. Jadi belajar asma dan sifat bukan sekedar teori. Belajar asma dan sifat bukan hanya sekedar membantah halul bidah, tapi belajar asma dan sifat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hakul yakin selain Allah tidak ada yang sepadan dengan Allah. Sehingga yang berhak disembah cuma Allah. Ini ayat keberapa? Kedua. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini ayat terakhir dari surat Al-Ikhlas.
Jadi Allah itu nggak ada sekutunya. Dalam apa? Dalam apa Allah nggak punya sekutu? Dalam segala. Dalam rububiyahnya Allah nggak ada sekutu. Dalam asma dan sifatnya Allah nggak ada sekutu. Dalam apa lagi? Satu lagi apa? Uluhiyahnya Allah nggak ada sekutu. Dalam rububiyahnya Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir cuma Allah. Nggak ada sekutunya bagi Allah. Nggak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Nggak ada yang bisa merizki kecuali Allah. Nggak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Nggak ada yang menghidupkan, nggak ada yang mematikan kecuali Allah. Nggak ada yang menyembuhkan kecuali hanya Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad fi rububiyyatihi. Yang kedua apa? Fi asma'ihi wa sifatihi. Allah tidak ada sekutu dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Alias selain Allah, tidak ada yang punya nama sesempurna nama Allah. Selain Allah, tidak ada yang punya sifat sesempurna sifat Allah. Walaupun itu manusia yang paling mulia sekalipun. Yaitu Rasulullah SAW. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad fi apa tadi? Uluhiyatihi. Yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Naam. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian sekutukan Allah. Jangan bikin sekutu-sekutu selain Allah yang kalian sembah. Wa antum ta'lamun, padahal antum tahu bahwa sang pencipta hanya Allah. Berarti ayat ini terdiri dari berapa potong? Berapa? 2. Potongan pertama mana? Fala taj'alu lillahi andada. Potongan kedua, wa antum ta'lamun. Potongan pertama lagi bahas tauhid apa? Uluhiyah. Potongan kedua lagi bahas tauhid apa? Rububiyah. Masuk di dalamnya asma dan sifat. Fala taj'alu lillahi andada, ay la tattakhidhu lillahi amsalan wa nudhara'a ta'budunahu ma'ahu. Jangan sembah selain Allah. Ini tauhid uluhiyah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu bahwa Allah lah sang pencipta. Jadi ini adalah semacam skakmat buat siapa? Kaum musyrikin yang menyembah selain Allah, padahal mereka tahu bahwa yang menciptakan adalah Allah. Makanya sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan keyakinan kaum musyrikin tentang rububiyahnya Allah sebagai bantahan kepada mereka, ajakan kepada mereka untuk menyembah Allah saja. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna. Andaikan engkau bertanya kepada kaum musyrikin, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah. Setelah ayat ini dibuka dengan penjelasan bahwa kaum musyrikin itu meyakini rububiyahnya Allah. Kelanjutannya apa? Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Jadi kalau kalian yakin Allah itu sang pencipta, kenapa kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dalam surat Az-Zumar ayat 38. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Naam. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Ada sebagian manusia
yang menjadikan bagi Allah sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah. Dan orang-orang itu mencintai sekutu-sekutu itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Berarti mereka mencintai Allah. Hah? Mencintai Allah? Abu Jahal mencintai Allah. Kok sepi? Tadi mantap banget. Abu Jahal mencintai Allah. Dijawab. Hah? Wa minan nas, ada sebagian dari mereka. Ada sebagian dari kaum musyrikin yang mencintai sesembahannya seperti kecintaan mereka kepada. Berarti ada di antara kaum musyrikin yang menyembah Allah. Betul? Betul? Kok mereka musyrik? Menduakan. Berarti mendua tidak boleh. Senang. Siapa yang senang? Ikhwan atau akhwat? Mendua tidak boleh. Siapa yang senang? Ikhwan dan akhwat. Ini menduakan Allah maksud. Maksudnya menduakan Allah tidak boleh. Haram. Syirik. Kalau menduakan istri, itulah yang cerita itu. Beda kasus itu. Yuhibbunahum kahubbillah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai patung-patung itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Berarti sebagian dari kaum musyrikin juga mencintai Allah. Tapi mereka tetap musyrik karena selain mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai sesembahan mereka selain Allah. Dan itulah syirik. Syirik itu kan menyekutukan Allah. Berarti yang disembah itu lebih dari satu. Sekutu. Ya. Gak cuma satu. Padahal konsep agama kita tauhid. Hanya boleh menyembah Allah saja. Apa ada Ustaz di zaman ini orang yang masih seperti itu, mencintai sesembahan selain Allah seperti mencintai Allah? Apa ada? Hah? Ada. Tidak sedikit di antara orang-orang yang berKTP Islam nabung setahun full, sedikit supaya bisa ziarah kubur keramat. Dan tidak pernah kurban. Padahal duit yang dia tabung bertahun-tahun, berbulan-bulan itu bisa untuk kurban. Haji ya enggak lah. Haji berapa sekarang? Kurban berapa? Berapa? 2 juta dapat. Sedangkan untuk melakukan ritual tadi, sekian makam dikunjungi. Itu berapa? Ya sekitar segitu kan. Mereka mau untuk mendatangi kuburan-kuburan keramat dengan menabung begitu lama. Tapi untuk kurban enggak. Padahal kurban lillahi ta'ala. Tapi kan juga ziarah kubur juga lillahi ta'ala. Yang dilakukan di situ ngapain? Apakah betul-betul yang dilakukan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Mendoakan ahli kubur atau minta-minta kepada ahli kubur? Dan di kuburan-kuburan keramat itu hampir setiap kuburan itu ada ada figura. Itu hasil penelitian kami saat nyusun tesis. Ada figura yang isinya adalah permintaan kepada ahli kubur. Anda melakukan penelitian itu di luar Jawa maupun di Jawa. Di luar Jawa Anda teliti di Aceh, di Kalimantan juga. Di Jawa ya ma'ruf lah, Al-Awliya'ut Tis'ah. Ya. Yang di puncak gunung, yang di kota,
hampir semuanya ada itu. Yang isinya adalah minta, bukan sekedar salam, tapi minta kepada ahli kubur. Dan sayangnya tidak ada terjemahannya. Tidak ada terjemahannya. Cuma ditulis Arabnya saja. Sehingga banyak orang yang mungkin membaca, tapi nggak tahu bahwa dia sedang meminta-minta kepada ahli kubur. Itu bahas tentang inti ibadahnya. Belum lagi syaddur rihalnya. Itu juga bermasalah. La tusyaddur rihalu illa ila thalathi masajid. Tidak boleh sengaja bepergian jauh dengan niat beribadah kecuali kepada 3 tempat, karena keyakinan tempat itu punya kemuliaan. 3 tempat itu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu maksudnya Masjidil Aqsa yang di Palestina. Kan ada juga Masjidil Aqsa juga sekarang. Bukan itu maksudnya. Masjid yang di Palestina. Ya. Allahul musta'an. Selesai. 1 bab ini. Alhamdulillah. Enggak kayak kemarin ya. Kemarin agak panjang. Sekarang kita bikin pendek. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena Ana harus siap-siap untuk berangkat ke stasiun. Enggak ada pertanyaan lagi. Ya. Ditunda pertanyaannya. Atau antum tanyakan sama Ustaz Nuzul nanti. Ya. Hafizahullah. Barakallahu fiik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.